kita tahu ya bahwasanya kesehatan ini merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan itu adalah dengan memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Bagi orang yang suka mengkonsumsi minuman cepat saji yang tidak mengandung gizi, nutrisi, vitamin dan mineral, tentu akan berdampak buruk pada kesehatan. Nah, jadi buku pandan ini merupakan makanan yang berasal dari Filipina dan terbuat dari campuran susu kental manis, susu full cream, agar-agar pandan dan keju. Jadi minuman yang kami produksi ini merupakan minuman sehat yang saat ini dibutuhkan di kalangan masyarakat dengan berbahan utamanya adalah susu yang mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap seperti laktosa, lemak, protein dan berbagai vitamin lainnya. Next. Nah, di dalam laporan studi kelayakan bisnis itu ada beberapa aspek. Salah satu aspeknya adalah aspek hukum. Nah, aspek hukum di ketentuan aspek hukum untuk setiap jenis usaha tentu berbeda-beda. Nah, tergantung pada kompleksitas bisnis yang kita jalani. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Lalu ada namanya aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan sama juga dengan aspek-aspek yang lain, tentu dia memiliki jenis-jenis ketentuan yang berbeda-beda setiap usahanya. Jadi tergantung pada kompleksitas bisnis yang ditetapkan. Di dalam usaha buku pandan, untuk aspek lingkungan yang pertama itu yang pertama itu ada lingkungan operasional. Nah, lingkungan operasional ini merupakan lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan, yaitu seperti pesaing, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pegawainya. Lalu ada aspek industri. Aspek industri ini merupakan lingkungan kelompok yang memproduksi produk atau jasa yang sama atau barang penggantinya. Lalu yang ketiga itu aspek lingkungan jauh. Aspek lingkungan jauh itu mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan, yaitu seperti lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek pasar pemasaran terbagi pula menjadi empat bagian. Yang pertama itu ada analisis pasar kualitatifnya. Di dalam analisis pasar kualitatif ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah permintaan produk. Nah, permintaan produk terhadap buku pandan ini menunjukkan tren yang menjanjikan di pasar lokal, terutama di sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Nah, produk ini telah menemukan tempat tersendiri di kalangan mahasiswa berkat kombinasi rasa yang lezat, tampilan yang menarik, serta harga yang terjangkau. Lalu yang kedua itu ada permintaan masa lalu. Nah, sejak dikenalkan sebagai usaha rumahan sekitar tahun 2020, jadi usaha buku pandan ini dia mengalami pertumbuhan permintaan yang bertahap. Di awal pandemi itu banyak konsumen yang mencari makanan baru yang dijual secara daring atau online, teman-teman, sehingga produk ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar. Lalu ada proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun mendatang. Nah, jadi setelah kami melihat perubahan tren konsumsi dan gaya hidup di kalangan mahasiswa yang tetap mencari produk-produk terkini, nah permintaan terhadap buku pandan jenis ini diperkirakan akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, loyalitas pelanggan yang telah terbentuk merupakan fondasi yang kuat untuk menjaga keberlangsungan usaha. Nah, yang terakhir itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa mendatangnya. Permintaan terhadap buku pandan hingga kini sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan kampus dan pola konsumsi mahasiswa yang seringkali mengikuti tren. Di masa yang akan datang, perubahan gaya hidup yang lebih sehat mungkin akan mendorong kebutuhan akan produk-produk yang lebih sesuai, seperti pilihan rendah gula atau menggunakan bahan alami. Next. Selanjutnya itu analisis pemasaran. Di analisis pemasaran kita tahu bahwasanya ada segmenting, targeting, positioning. Yang pertama itu ada segmenting. Nah, saya akan bahas yang pertama itu segmentasi pasar. Jadi kita tahu ya bahwasanya segmentasi ini merupakan aktivitas membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan, ciri-ciri ataupun pelaku yang berbeda yang bisa jadi memerlukan produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda.
Nah, lalu ada targeting. Nah, targeting ini setelah kita mengenali segmen pasar, maka dapat dilihat untuk target pasar utama buku pandan ini adalah mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan minuman sehat dengan harga yang terjangkau. Lalu positioning. Nah, positioningnya di sini itu adalah buku pandan ini akan kita posisikan sebagai produk minuman sehat yang telah populer, tetapi harganya terjangkau oleh masyarakat. Lalu ada analisis SWOT. Nah, kita tahu bahwasanya analisis SWOT ini adalah strength, weakness, opportunities, and threats. Nah, yang bagian pertama itu adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatannya bisa kita lihat ya bahwasanya itu ada susu, jelly, atau buku yang menjadi bahan baku utama es atau dessert buku pandan yang memiliki manfaat kesehatan yang sangat banyak serta dapat menarik minat konsumen. Lalu produk es buku pandan ini dia terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan diproduksi secara sehat sehingga dapat menjadi alternatif minuman atau dessert yang bisa dikonsumsi kapan saja. Nah, lalu weakness ini kelemahan. Jadi itu tidak cocok ya untuk orang yang memiliki alergi terhadap susu sapi. Lalu ada peluang atau opportunities-nya. Jadi kami melihat di sini itu ada tren kulinernya. Meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman atau dessert yang unik dan eksotis memberikan peluang untuk memperkenalkan buku pandan sebagai minuman sehat yang sehat dan juga lezat. Lalu threat atau ancamannya. Nah, ancaman di sini tentu persaingan yang ketat ya dengan produk sejenis yang telah lebih dulu beredar di pasaran. Lalu adanya ketidakpastian dalam pemasaran produk pada masa sekarang yang dapat mempengaruhi permintaan dan distribusi produk. Lalu menyusun bauran pemasaran 4P atau 7P. Nah, di sini kami mengambil 4P, yang mana adalah P pertama adalah produk, P yang kedua adalah place, P yang ketiga price, dan P yang terakhir adalah promotion. Nah, yang pertama produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah buku pandan. Nah, buku pandan ini telah diproduksi dan akan dipasarkan dengan dikemas dengan cup ukuran 300 ml. Pada cup akan ditempel dengan label atau stiker logo buku pandan Nicius. Nah, produk yang akan dihasilkan memiliki manfaat dan kualitas yang tinggi. Lalu place atau lokasi. Nah, usaha ini berlokasi di Jalan Endang 2 nomor 4 Perunggu Tabing. Adapun sasaran pasar produk buku pandan ini adalah mahasiswa di sekitaran Universitas Negeri Padang, kampus Air Tawar, dan masyarakat Air Tawar. Yang ketiga itu ada price atau harganya. Jadi target produksi awal buku pandan Nicius ini adalah per satu kali produksinya adalah 100 cup dengan harga per cupnya adalah Rp10.000. Tentu ini merupakan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat ataupun mahasiswa di sekitarnya. Dan yang terakhir itu adalah promotion. Nah, promotion di sini akan dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Jadi promosi yang akan dilakukan itu dengan memanfaatkan media sosial ya, seperti story Instagram, Reels, Instagram, dan story WhatsApp. Lalu yang keempat itu adalah sistem transportasi perdagangan. Untuk sistem transportasi perdagangan usaha buku pandan itu memainkan peran krusial dalam memastikan kelancaran distribusi produk dari produsen ke konsumen. Nah, di sini ada beberapa metode transportasi yang umum digunakan, antara lain itu pengiriman langsung atau delivery, serta penjualan secara langsung di jalan seperti yang dilakukan di Jalan Endang 2 nomor 4 Perunggu Tabing. Lalu yang kelima, sistem saluran distribusi di Oke, baik, untuk penyampaian sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran itu akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fitriani. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran. Nah, sistem saluran distribusi adalah komponen krusial dalam strategi pemasaran usaha buku pandan Nicius. Dengan saluran distribusi yang efektif, buku pandan Nicius dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualannya. Usaha ini menerapkan metode distribusi langsung, di mana buku pandan Nicius ini dijual langsung dari produsen ke konsumen. Penjualan dilakukan melalui cara yang praktis, seperti menjual langsung di rumah atau melalui delivery order. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologis. Yang pertama yaitu analisis lokasi. Nah, analisis lokasi
Penentuan lokasi merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis, khususnya pada aspek teknis. Keputusan pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kelancaran operasi bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan. Lokasi yang bagus dan strategis di mana kami akan memasarkan produk kami yaitu usaha Buko Pandan Nicius di lokasi Jalan Enggang 2, nomor 4 Paruku Tabing. Nah, menurut kami lokasi ini adalah lokasi yang strategis untuk melakukan penjualan Buko Pandan Nicius. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi bisnis Buko Pandan Nicius, yaitu yang pertama faktor primer. Nah, faktor primer ini yaitu mempertimbangkan penentuan lokasi bisnis. Selanjutnya yaitu faktor sekunder. Nah, yang kedua yaitu analisis luas produksi. Nah, penentuan luas produksi usaha Buko Pandan Nicius mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan selama waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang disediakan serta biaya yang paling efektif. Luas produksi ini dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan teknis. Dari sudut pandang finansial, apa yang dilihat adalah apa yang paling efektif. Sedangkan dari sudut teknis dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan berdasarkan karakteristik dan persyaratan teknis mesin dan peralatannya. Yang ketiga yaitu alur proses. Nah, alur proses dan sistem produksi Buko Pandan Nicius umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Nah, adapun bahan baku yang kami gunakan untuk produksi Buko Pandan Nicius yaitu yang pertama susu evaporasi, yang kedua susu full cream, yang ketiga susu kental manis, yang keempat putri gel kelapa dan varian rasa lainnya opsional, dan yang kelima nata de coco, gula pasir, daun pandan atau pasta pandan, keju, dan biji selasih. Yang kedua yaitu pengelolaan bahan baku. Nah, yang pertama pembuatan agar-agar pandan, yang kedua pembuatan buko pandan, dan yang ketiga yaitu tahap akhir. Maka pada tahap akhir ini yaitu proses pengemasan, memasukkan buko pandan tersebut ke dalam cup ukuran 300 ml, kemudian baru diberi parutan keju di atasnya dan dikasih irisan daun pandan. Yang keempat yaitu analisis kapasitas produksi dan rencana produksi. Nah, kapasitas produksi usaha Buko Pandan Nicius merujuk pada jumlah maksimum buko pandan yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Untuk memastikan usaha Buko Pandan Nicius ini berjalan dengan lancar, maka kami membuat buko pandan tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya analisis perlengkapan dan peralatan produksi. Nah, perlengkapan dan peralatan produksi merupakan elemen penting dalam usaha Buko Pandan Nicius. Perlengkapan dan peralatan yang tepat dan memadai dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Adapun perlengkapan dan peralatan yang kami gunakan yaitu seperti kompor, tabung gas dan selang gas, kulkas, panci, spatula, pisau set, gunting, cutter, parutan keju, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis layout. Analisis layout usaha Buko Pandan bertujuan untuk mengorganisir ruang kerja dengan cara yang efisien, rapi, dan nyaman, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu analisis manajemen kualitas. Manajemen kualitas usaha Buko Pandan Nicius di Jalan Enggang 2 nomor 4 Paruku Tabing dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, proses produksi dijalankan dengan prosedur yang higienis dan teliti, memastikan bahwa setiap tahap mulai dari persiapan bahan baku hingga pengelolaan memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi.
menjaga konsistensi rasa, aroma, dan tekstur produk. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bu Tiani yang sudah menyampaikan. Selanjutnya saya akan selanjutnya penyampaian apa yang disampaikan oleh rekan saya, Ramika Siota. Kepada Ramika kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia ini adalah analisis terhadap sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai apakah perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dalam konteksnya studi kelayakan bisnis ini analisis terhadap langkah-langkah pertama yang penting yang harus dilakukan. Nah, next. Dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia ini, yang pertama adalah analisis penjadwalan proyek. Nah, usaha buku Pandanicius ini saat ini cukup membutuhkan tenaga kerja sebelumnya, karena usaha buku Pandanicius ini sedang merintis, jadi kami membutuhkan 4 tenaga kerja terlebih dahulu dalam memulai produksi dan pengemasan sampai penjualan. Next. Selanjutnya analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, dalam usaha buku Pandanicius ini ketepatan dalam memilih tenaga kerja itu sangat penting dalam memperoleh tenaga kerja yang produktif. Nah, untuk mengisi posisi-posisi kunci sangatlah penting, terutama karena usaha ini dirancang untuk berdasarkan kemauan bersama, diantaranya anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang tadi yang saya jelaskan. Nah, kami sepakat untuk memilih atau menentukan terlebih dahulu anggota dari buku Pandanicius ini sebanyak 4 orang. Nah, yang ada 4 posisi. Kami mempertimbangkan ini bersama-sama agar nanti usaha yang kami jalankan itu terkoordinasi dengan baik. Next. Di sini saya akan menjelaskan analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, yang pertama ada pimpinan. Nah, pimpinan ini kami tentukan atau kami diskusikan, yaitu dipimpin oleh Wela Nadila. Nah, sebagai pemimpin dari usaha buku Pandanicius ini. Selanjutnya ada bagian produksi, yang dimana ini juga kami tentukan atau kami lakukan analisis terlebih dahulu siapakah yang berhak untuk menjadi di bagian produksi. Nah, ini kami tentukan juga, kami tetapkan sebagai Sally Marley itu sebagai pimpinan ke produksi. Selanjutnya ada distribusi. Nah, ini juga kami tentukan bersama-sama, kami diskusikan agar nanti usaha kami ini terjalan dengan bagus, tidak ada kendala. Itu juga dilakukan yang namanya pendistribusian, yang dimana itu dipegang oleh Fitriani. Selanjutnya ada bagian operasional. Nah, bagian operasional ini juga sangat penting dalam analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yang dimana bagian operasional ini akan menjalankan juga bekerja sama dari ketua, bagian produksi, distribusi, nah sampai ke bagian operasional. Nah, bagian operasional itu sendiri dipegang oleh saya sendiri, Ramika Siota. Nah, next. Ada selanjutnya analisis rencana struktur organisasi. Nah, seperti yang keempat ada analisis rencana struktur organisasi. Nah, struktur organisasi buku Pandanicius ini dirancang untuk memastikan efisiensi dari usaha yang kami jalankan. Bukan hanya sekedar menentukan anggota tim, tapi juga harus menentukan yang mana puncak strukturnya. Yang pertama ada ketua, produksi, distribusi, dan bagian operasional. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwasanya usaha ini diketuai oleh Wela Nadila. Nah, di bagian produksi itu
dipegang penuh oleh Sarli Marliza. Nah, kedua selanjutnya adalah di bagian distribusi. Di bagian distribusi itu adalah Fitriani, dan yang lain adalah bagian operasional. Nah, bagian operasional itu dipegang oleh saya sendiri, Rafika Sultan. Nah, ini akan struktur ini akan mengelola dokumentasi jadwal selanjutnya posisi dari penjadwalan Bukopin dan Unicius ini. Usaha ini akan terus berjalan jika strukturnya itu bagus atau telah disusun dengan rapi sebelumnya. Next. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial politik. Nah, aspek ekonomi dan sosial politik kita bahas satu-satu. Yang pertama aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini sosial dampak positif yang diberikan dengan adanya Bukopin dan Unicius ini adalah mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, namun kami juga harus mempertimbangkan karyawan-karyawan yang ingin mendaftar menjadi karyawan dari Bukopin dan Unicius ini. Nah, mulai dari produksi hingga distribusi dan penjualan. Banyak usaha mikro yang bergerak di bidang produksi Bukopinan yang membantu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada aspek sosial politik. Nah, dalam aspek sosial politik ini, studi kelayakan bisnis khususnya pada Bukopin dan Unicius merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh rencana bisnisnya terhadap komunitas sekitarnya, baik dari segi positif maupun segi negatifnya. Analisis Bukopin dan Unicius ini dalam aspek politik digolongkan menjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah, hubungan dengan pihak berwenang, dan stabilitas politik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bahwa analisis kebutuhan investasi ini adalah analisis yang mempertimbangkan antara investasi yang diperlukan dengan investasi yang diperlukan dengan usaha yang ingin dijalankan. Jadi ketika investasi yang kita lakukan ini tidak sejalan dengan usaha kita, maka tentunya akan berdampak pada keberlangsungan usaha yang akan kita jalankan tersebut. Kemudian ada analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana analisis kebutuhan tenaga kerja ini di usaha Bukopin ini berkaitan dengan penyediaan bahan baku setiap harinya. Produk ini memanfaatkan komponen utama seperti susu dan pada dari krim susu serta beberapa
bahan untuk dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan buku panduan ini. Maka diperlukan yang namanya analisis modal kerja. Kemudian ada analisis biaya operasional, yaitu pada usaha buku panduan industri ini biaya operasional terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, untuk itu di sini ada analisis struktur permodalan, di mana usaha buku panduan ini menganalisis struktur permodalan itu dari biaya investasi awal. Nah, di mana investasi awal dari usaha buku panduan ini dapat dilihat bahwa total kebutuhan aktiva tetapnya yaitu sebesar 4 juta untuk analisis kebutuhan permodalan di awal usaha. Kemudian pembiayaan produksi dan biaya operasional atau modal kerjanya itu sebesar 581 dengan penyusutan dengan penyusutan per tahun yaitu sekitar 800.000 per tahun. Di mana penyusutan per tahun ini didapat dari aktiva tetap yaitu sebesar 4 juta dibagi dengan masa pakai yaitu selama 5 tahun, maka didapat 800.000 per tahunnya. Nah, jika kita lihat di bagian modal kerja, di sana bisa kita lihat bahwa biaya bahan baku, buku pandan dan packaging per harinya itu sebesar 581.000 dan biaya tenaga kerjanya itu sekitar 881.000. Nah, di mana 881.000 ini didapat dari tenaga kerja upah atau tenaga kerja yaitu 75.000 per satu orang, di mana di sini untuk tenaga kerjanya itu ada 4 orang, maka 75.000 dikali 4 orang sama dengan 300.000 per hari untuk biaya tenaga kerjanya. Untuk total biaya operasional harian yaitu 581 ini didapat dari tambahan biaya packaging dan bahan baku. Kemudian ada total kebutuhan permodalan. Nah, di mana untuk investasi awalnya itu sebesar 4 juta. Kemudian ada modal kerja awal yaitu 881.000, sehingga dapat kita katakan bahwa modal kerja awal yang dapat dihitung yaitu sebesar 4.881.000 untuk usaha buku panduan industri sendiri. Nah, sumber pendanaan modal dari buku panduan industri ini yaitu ada dari modal sendiri dan pinjaman. Di mana modal sendiri dari buku panduan industri ini disepakati oleh pimpinan yaitu sebesar 1 juta dari buku panduan industri ini sendiri. Kemudian dari pinjaman bank yaitu sebesar 3 juta. Nah, dapat kita lihat bahwa perhitungan dari biaya modal sendiri itu di mana modal sendiri sama dengan 1 juta untuk biaya operasional dengan rate of return atau tingkat pengembaliannya itu 20% diharapkannya. Kemudian pinjaman pihak bank yaitu sebesar 3 juta untuk biaya operasional juga dengan bunga pinjaman yaitu sebesar 12%. Sehingga jika kita hitung maka untuk modal sendiri itu 1 juta dengan hutang 12% dikali 3 juta sama dengan 360.000 untuk bunga yang harus dibayarkan. Sehingga biaya modal itu sendiri dapat kita katakan adalah 14%. Nah, bagaimana kita mencari 14% ini? Yaitu dari WACC, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, di mana di sini bisa kita katakan bahwa di sini ada modal sendiri dan pinjaman dari bank. Nah, untuk proporsi ini yaitu yang pertama ada 25% dan untuk pinjaman bank yaitu 75%. Nah, bagaimana cara mencari proporsi dari masing-masing ini yaitu di mana kan kita sudah mengetahui bahwa modal sendiri kita adalah 1 juta. Sedangkan modal yang kita perlukan adalah 4 juta. Sehingga kita bisa membaginya yaitu 1 juta dibagi 4 juta sama dengan 25% untuk proporsi modal sendiri. Begitupun dengan pinjaman bank, kita dapat membaginya dari 3 juta dibagi 4 juta sama dengan 75%. Untuk biaya ini maksudnya itu tingkat rate of return yang kita harapkan yaitu 20% dengan tingkat bunganya dari pinjaman bank itu 12%. Sehingga 25 dikurang 20 itu sama dengan 5%. Dan 75 dikurang 12 itu sama dengan 9%. Sehingga didapatkan 14%.
aliran kas. Nah, di mana untuk aliran kas atau cash flow ini didapat dari yang pertama 100 cup buku pandan nichus per hari dengan harga 10.000. Nah, dari sana, dari perputaran aliran kasnya itu didapatkan bahwa setiap hari itu buku pandan nichus menghasilkan 100 cup dengan harga 10.000, dapat dikatakan bahwa total pemasukan hariannya itu sebesar 1 juta dengan biaya operasional atau pengeluarannya itu sebesar 881.000 dan beban penyusutan per harinya kan kita tadi tahu bahwa per tahunnya itu 800.000. Jika kita bagikan untuk per hari maka dia dapat 2.233 rupiah, sehingga jika kita gabungkan semuanya dapat 883.233. Sehingga untuk cash flow-nya atau outflow-nya dapat kita katakan bahwa atau net cash flow dari buku pandan nichus ini adalah 116.000 per hari. Jika kita bandingkan untuk per tahun, maka dapat kita katakan bahwa buku pandan nichus ini akan menghasilkan 42.635.000 untuk per tahunnya, sedangkan untuk per harinya 116.000 per hari. Kemudian ada analisis kelayakan investasi. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bagaimana alur dari keuangan mulai dari investasi dan modal kerja serta cara penghitungan rata-rata modal ketimbangnya. Nah, di sini analisis kelayakan investasi. Nah, di mana investasi awal yang diperlukan itu 4.881.000. Nah, dengan arus kas yang bisa kita lihat bahwa total harinya itu dia dapat 1 juta dengan kas masuk tahunan 360 juta dan total pengeluarannya itu 883.000 per tahun per hari. Jika dikalikan per tahun maka dia dapat 322.380.000 per tahun. Nah, maka kas bersih untuk hariannya itu adalah sebesar 116.000 dan kas bersih tahunannya itu yaitu sebesar 42.619.000. Maka dari sana dapat kita hitung PB period atau PP-nya, yaitu di mana investasi awal dibagi dengan kas bersih tahunan, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa investasi awalnya yaitu 4.881.000 dengan kas bersih tahunan yaitu sebesar 42.619.000, maka dapat kita hasilkan yaitu 0,11 tahun, atau kita dapat dikatakan bahwa 0,11 tahun jika kita jadikan dia per bulan, maka 1,4 bulan itu udah kembali modal investasi awalnya. Kemudian ada average of return, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, di mana investasi awal sama-sama kita ketahui tadi bahwa 4.881.000 dengan estimasi pendapatan per tahun itu 42.619.000 dan estimasi masa pakainya itu 5 tahun, maka ARR itu atau keuntungan bersih rata-rata dibagi biaya investasi awal dikali 100%, maka didapatkan 11% untuk tingkat ARR-nya. Kemudian untuk net present value atau NPV, di mana kita ketahui bahwa WSCC dari usaha buku pandan ini sebesar 14% dan arus kas per tahunnya yaitu untuk 5 tahun. Nah, dapat kita hitung bahwa NPV dari usaha buku pandan ini kan karena usaha buku pandan ini merupakan usaha mikro atau kecil, jadi dia tidak memiliki pajak, sehingga didapatkan untuk NPV dari usaha ini yaitu sebesar 141.305.000 untuk NPV-nya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa NPV ini positif besar, menandakan proyek ini sangat layak secara finansial. Kemudian ada untuk profitabilitas index atau PI-nya. Nah, di mana untuk rumus PI itu sendiri atau PI ini merupakan rasio keuntungan investasi atau nilai investasi. Nah, untuk PI-nya sendiri yaitu NPV ditambah investasi awal dibagi investasi awal lagi. Nah, di mana sama-sama kita ketahui bahwa NPV dari usaha buku pandan ini yaitu sebesar 141.305.000 ditambah 4.881.000 dibagi 4.881.000 didapatkan 29,95%. Sehingga interpretasi dari PI ini lebih dari satu menunjukkan proyek ini sangat menguntungkan di kemudian hari.
Nah, kemudian ada internal rator, yaitu perkiraan IRR dengan arus kas tahunan yang besar dan investasi yang rendah sangat tinggi, sangat rendah sehingga menghasilkan laba yang sangat tinggi jauh di atas 100% jika diperhitungkan kasar. Nah, di mana IRR ini bisa kita lihat bahwa rumus IRR adalah kas bersih tahunan dibagi investasi dikali 100. Nah, di mana kas bersih tahunan itu kan 42.619.000 dengan investasi awalnya yaitu 4.881.000, maka didapat dikali 100 maka didapat 8,73%. Nah, dari IRR ini dapat kita simpulkan bahwa IRR-nya jauh melebihi rate diskonto sehingga mengindikasikan peluang keuntungan yang sangat besar. Baik, cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.